Perkenalkan, nama saya Willianto. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia Ancol pada saat ini. Di video yang saya buat kali ini, saya akan membahas mengenai masakan saya, yaitu gulai pakis, atau yang lebih dikenal dengan nama gulai paku. Masakan saya ini sendiri berasal dari wilayah Sumatera Barat. Nah, untuk yang kedua, saya akan membahas mengenai cara memasak dan bahan apa saja yang terkandung pada gulai pakis. Untuk yang ketiga, saya akan membahas mengenai sejarah bumbu dan rempah yang terkandung pada masakan saya, yaitu gulai pakis yang berasal dari wilayah Sumatera. Untuk yang keempat, saya akan membahas mengenai karakteristik bumbu dan rempah yang terkandung pada masakan saya, yaitu gulai pakis. Dan yang kelima, saya akan membahas mengenai pewarna alami apa saja yang terkandung pada gulai pakis. Kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat dan bahan-bahan untuk gulai pakis itu apa saja. Yang pertama ada sayur pakis, udang, serai, lengkuas, asam kandis, daun salam, daun kunyit, santan, garam, merica, air, dan minyak. Nah, untuk bahan-bahan yang dihaluskan sendiri ada bawang putih, kemiri, jahe, bawang merah, kunyit, cabai merah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai cara membuat gulai pakis setelah sebelumnya saya telah membahas bahan apa saja yang terkandung pada gulai pakis. Untuk cara membuat gulai pakis sendiri itu cukup mudah. Pertama-tama kita hanya perlu menyiapkan minyak yang telah dipanaskan. Setelah itu masukkan bumbu-bumbu halus yang telah kita haluskan sebelumnya. Setelah itu masukkan juga asam kandis, serai, lengkuas yang kita memarkan terlebih dahulu untuk mengeluarkan aroma dari serai dan lengkuas. Setelah itu masukkan juga daun jeruk, daun kunyit, salam. Kemudian kita masak dan aduk hingga rata, hingga semua bahan yang ada mengeluarkan aroma yang wangi. Setelah itu masukkan juga air sebanyak 300 ml. Kita campurkan kepada bahan-bahan yang ada, masak hingga mendidih. Setelah mendidih, kita tuangkan kembali santan sebanyak 60 ml. Kemudian kita aduk dan masak hingga santan tersebut mendidih. Setelah mendidih, kita bisa memasukkan sayur pakis. Setelah sayur pakis kita masukkan, kita tambahkan rasa seperti garam, merica untuk tekstur yang lebih kita inginkan. Nah, kemudian sayur pakis siap untuk dihidangkan. Ini saya akan membahas mengenai sejarah penyebaran bumbu dan rempah setelah sebelumnya saya membahas mengenai sejarah gulai pakis. Nah, sejarah untuk bumbu dan rempah di wilayah Sumatera Barat sendiri terjadi karena adanya para pedagang yang datang dari India pada abad 13 dan 14. Banyak sekali perantau maupun pedagang yang datang berlabuh di wilayah Sumatera Barat. Dari sinilah masakan yang ada di Sumatera Barat mendapat banyak sekali pengaruh yang besar dari masakan India. India sebagai negara yang berasal dari Asia Barat, memang kulinernya sangat identik dengan santan. Dan saat mereka datang ke wilayah Sumatera Barat, kebiasaan menggunakan santan itu ditularkan pada masyarakat, terutama Minangkabau. Penjelasan ini juga didukung oleh pengana Portugis yang mengatakan kalau ada kapal Gujarat India yang singgah di pantai Sumatera Barat. Mereka mendarat dan berdagang khususnya di pelabuhan Pariaman dan Tiku yang kini dikenal dengan Kabupaten Agam. Selain itu juga orang India menularkan penggunaan rempah pada masakan pada orang Sumatera Barat. Pola penggunaan rempah itulah yang kemudian berpadu dengan santan dan dijadikan sebagai cita rasa kuliner yang lezat dan unik. Setelah sebelumnya saya membahas mengenai sejarah penyebaran bumbu dan rempah yang terjadi di wilayah Sumatera, kali ini saya akan membahas mengenai bumbu dan rempah apa saja yang terkandung pada masakan gulai pakis saya. Untuk bumbunya sendiri, saya memilih kunyit. Kunyit merupakan tanaman yang berasal dari Asia Tenggara, sehingga terjadi penyebaran ke wilayah-wilayah seperti Malaysia, Australia,
hingga Afrika, kemudian masuklah ke Indonesia. Kunyit pada zaman dahulu kala banyak digunakan sebagai alat pengobatan, antibodi, sebagai penyembuh luka. Namun, seiring berjalan waktu, banyak orang menggunakan kunyit sebagai bumbu masakan. Selain bumbu masakan, kunyit juga berfungsi untuk memberi pewarna pada masakan. Saya membahas mengenai bumbu masakan yang terkandung pada masakan saya. Kali ini saya akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai rempah yang terkandung pada masakan saya. Untuk rempah sendiri saya memilih merica. Merica merupakan tanaman yang banyak sekali ditemukan di wilayah Jambi. Pada zaman dahulu kala, merica banyak diperebutkan oleh saudagar kaya maupun negara-negara dari luar Indonesia. Selain di Jambi, merica juga banyak ditemukan di wilayah-wilayah Sumatera lainnya seperti Bengkulu, Lampung, dan lain-lain. Merica juga banyak dijadikan sebagai bumbu masakan. Merica sendiri dalam masakan memberikan aroma pedas. Untuk gulai pakis sendiri, merica memberikan aroma pedas pada gulai saya. Untuk kali ini, saya akan membahas mengenai karakteristik bumbu. Karakteristik bumbu sendiri terdiri dari 4 jenis, yaitu karakteristik bumbu kering dan utuh, karakteristik bumbu segar dilumatkan, karakteristik bumbu segar diiris, dan karakteristik bumbu diparut. Untuk masakan saya, yaitu gulai pakis, saya menggunakan 2 karakteristik bumbu, yaitu karakteristik bumbu dilumatkan. Salah satunya, bahan-bahan saya dilumatkan adalah bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, dan jahe. Lalu ada serai dan lengkuas yang dimemarkan. Serai dan lengkuas yang dimemarkan menurut saya termasuk karena menurut saya bumbu tersebut telah dihaluskan. Untuk karakteristik satunya lagi menurut saya ada karakteristik bumbu utuh, yaitu pada daun jeruk, daun kunyit, daun salam, dan asam kandis. Ini saya akan membahas mengenai pewarna alami yang terkandung pada masakan saya dan pengaruhnya pada masakan saya. Untuk masakan saya sendiri, gulai pakis warnanya kuning kemerahan, sehingga saya memilih 2 pewarna alami di sini. Yang pertama adalah kunyit. Kunyit menghasilkan warna kuning pada warna gulai saya. Untuk warna kemerahannya sendiri berasal dari cabai. Untuk kali ini, saya akan memberikan kesan dan pesan untuk video ini. Pesan saya sebagai warga Indonesia, saya sangat-sangat bangga akan makanan yang berasal dari Nusantara kita, maupun bumbu dan rempah yang ada. Karena menurut saya masakan Nusantara tidak kalah dengan masakan Barat, sehingga patut untuk dilestarikan oleh kaum-kaum yang ada. Dari sekarang kita patut untuk mencoba segala macam masakan Nusantara yang ada. Dan untuk pesan saya untuk generasi muda sekarang, jangan lupa untuk selalu melestarikan masakan Nusantara, karena masakan Nusantara menjadi jati diri kita sebagai warga bangsa Indonesia ini. Tidak semua masakan Nusantara kalah dengan masakan dari luar negeri, karena masakan kita memiliki cita rasa maupun rempah yang kaya dalam setiap masakannya, terutama masakan Sumatera. Perlu kita ekspor lebih jauh, seperti gulai pakis. Karena menurut saya gulai pakis memiliki ciri khas dan rasa yang sangat pantas untuk dilestarikan dan diperkenalkan untuk dunia luar.